Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Mbah Sugito yang ditangkap Belanda dan disiksa demi Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Sugito, seorang pejuang Indonesia yang tinggal di rumah kuno di Jalan Kesatrian, Blok G, nomor 27, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, masih ingat betul suara desingan senapan dan teriakan teman-temannya pada saat melawan penjajah. Kala itu beliau ikut berjuang melawan tentara Jepang meski bukan dari kalangan militer. Saat ditemui di rumahnya, Sugito langsung menyapa dengan ramah. Hanya dengan sedikit kata-kata pembuka obrolan, ia langsung bersemangat menceritakan kebanggaannya bisa turun langsung membela negara. Sejak usianya 20 tahun, Sugito sudah memiliki semangat juang yang tinggi. Ia dan teman-temannya maju ke medan perang membawa senjata hasil merampas penjajah. Saya itu pernah perang di Kroya ketika masih ada Jenderal Sudirman, kata Sugito saat ditemui di rumahnya. Beberapa bulan setelah itu, tepatnya 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kala itu Sugito mengira perang dengan Belanda maupun Jepang telah berakhir. Ternyata Belanda justru kembali dan melakukan agresi. Angkatan militer dan warga Indonesia kembali berjuang melawan Belanda. Lalu Sugito kembali melawan tentara asing di Surabaya. Beliau dan kelompoknya bergerilya ke tempat tentara Belanda dan merebut senjata, kemudian saling tembak. Waktu itu saya tidak ada kesatuannya. Ya warga biasa ikut perang. Senjata-senjata Belanda saya pakai hasil rampasan, kata kakek kelahiran 7 November tahun 1925 itu. Menurut Sugito, saat berada di medan perang, beliau membuang jauh-jauh pikiran takut mati. Ia hanya ingin Indonesia benar-benar merdeka sehingga rela nyawa menjadi taruhannya. Kenangan kehilangan rekan-rekannya pun baru dirasakan setelah perang benar-benar usai. Kalau perang itu takut sudah tidak ada. Selama masih dengar suara tembakan, berarti saya masih hidup. Teman-teman yang meninggal jelas banyak, katanya. Meski tidak ada satupun peluru yang menggores kulitnya, Sugito ternyata pernah tertangkap tentara Belanda dan disiksa. Beliau dan ribuan warga yang ditangkap dicecar pertanyaan. Ia disiksa, disetrum supaya mengaku. Ditanya siapa pemimpinmu. Kemudian, di mana tempatmu? Saya tetap tidak mau mengaku, katanya. Setahun kemudian, atau lebih tepatnya pada tahun 1949, setelah konferensi meja bundar digelar, Belanda dan Indonesia sepakat mengembalikan tahanan. Sugito pun akhirnya bebas dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Belanda dan Indonesia ada perundingan saat itu. Kemudian saling menyerahkan tahanan. Ada ribuan yang dibebaskan, tutur Sugito. Beberapa tahun kemudian, Sugito bergabung dengan Kesatuan Polisi Militer dan menikahi kekasihnya, Murniken. Namun perjuangannya belum berakhir dan justru menurutnya semakin sulit karena ia harus berperang melawan bangsa sendiri
yang kemerdekaannya diperjuangkan mati-matian. Setelah perang, ikut TNI, ikut gerilya, kan ada pemberontakan, termasuk PKI, melawan bangsa sendiri, tegasnya. Setelah peperangan demi peperangan sudah ia lalui, kakek Sugito tinggal di rumah dinas bersama anak-anak dan cucunya yang masih berada di Semarang. Kehidupan tenangnya selama puluhan tahun di rumah dinas ternyata masih diselimuti kekhawatiran. Beliau khawatir jika sewaktu-waktu rumah dinas tersebut akan dimanfaatkan oleh anggota TNI lainnya dan ia bersama keluarganya harus pindah. Sedangkan saat itu Sugito belum memiliki rumah. Tinggal di sini aman, nyaman. Tapi kalau kita diusir, kita ya tidak tahu, kita ikut saja. Sekarang belum ada rumah, kata kakek dari 12 cucu itu. Barang berharga yang dimiliki Sugito yaitu piagam tanda kehormatan Satya Lancana Perintis Kemerdekaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 lalu. Tidak mudah mendapatkan piagam tersebut. Sugito harus membuat proposal, kemudian diperiksa riwayat kehidupannya dan diwawancara ke Jakarta. Aturannya memang gitu, bukan pemerintah yang datang mencari. Ya, semoga piagam ini bisa bermanfaat. Saya juga dapat tunjangan-tunjangan, tegasnya. Sebagai seorang veteran perang yang memperjuangkan kemerdekaan, Sugito merasa miris ketika melihat murid-murid sekolah tawuran yang menandakan rendahnya moral yang tega melawan bangsa sendiri. Jangan sampai ada bentrokan antar bangsa sendiri. Kalau lihat ngeri, lihat remaja tawuran itu sedih, tutup Sugito. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah Mbah Sugito yang ditangkap Belanda dan disiksa demi Indonesia. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.